Perkenalkan, nama saya Maria Florice Gilu. Saya dari Universitas Karya Dharma Kupang, Fakultas Kesehatan Sains dan Teknologi, Prodi Kebidanan. Jadi, di sini saya akan menjelaskan obat-obat yang perlu digunakan dalam kehamilan trimester pertama. Nah, sebelum kita masuk pada jenis-jenis obat yang perlu digunakan tersebut, saya akan menjelaskan sedikit tentang kehamilan dini. Jadi, pada kehamilan dini, mual serta muntah sangat sering terjadi dan bahkan memiliki peranan fisiologis untuk mendorong ibu hamil makan lebih banyak. Nah, kira-kira separuh dari wanita yang hamil itu mengalami mual dan muntah dengan tingkat yang berbeda-beda. Biasanya cukup ringan dan terjadi di pagi hari. Sesudah usia kehamilan, menginjak 12 minggu, gejala-gejala itu biasanya menghilang karena tubuh ibu sudah menyesuaikan dini. Nah, pada awal kehamilan, selama 3 bulan pertama atau trimester pertama, aktivitas hormon akan mulai berpengaruh dalam berbagai hal. Salah satunya menimbulkan perasaan mual. Mual dan muntah yang dialami selama trimester pertama disebabkan oleh peningkatan hormon progesteron, peningkatan hormon kronik gonadotropin, kekurangan vitamin B6, dan meningkatnya sensitivitas pada bau dan kondisi stres. Nah, kondisi mual dan muntah jarang berlangsung lebih dari usia kehamilan 12 hingga 14 minggu. Nah, dari kondisi mual dan muntah ini, kita dapat memberikan terapi non-farmakologi seperti mengubah kebiasaan makan atau makan dalam jumlah sedikit tetapi sering, yaitu sebanyak 5-6 kali sehari. Terus, makan makanan yang mengandung karbohidrat dan protein. Sewaktu bangun tidur itu di pagi hari, jangan langsung terburu-buru bangun. Nah, cobalah duduk perlahan, kemudian berdiri. Bila merasa mual dan hendak muntah pada saat bangun, siapkanlah cemilan seperti permen atau biskuit. Terus, hindari makanan yang berbau dan menyebabkan mual. Hindari makanan yang berlemak, minum air putih, susu yang rendah lemak, atau jus buah. Terus, tingkatkan asupan kaya vitamin B6 seperti beras, pisang, alpukat, sereal, dan istirahat yang rileks. Nah, sekarang kita akan masuk pada jenis-jenis obat yang perlu digunakan untuk mengatasi mual dan muntah pada ibu hamil trimester pertama. Nah, yang pertama itu adalah obat metoclopramide. Nah, obat ini itu memiliki indeks B bagi ibu hamil sehingga penggunaannya selama kehamilan tergolong aman. Nah, obat metoclopramide ini dapat diberikan 30 menit sebelum makan atau sebelum tidur dengan dosis 10 mg 3 kali sehari. Nah, selama penggunaan obat ini perlu diawasi karena dapat terjadi efek samping yang meliputi reaksi pusing, lelah, mengantuk, sakit kepala, depresi, gelisah, gangguan gastrointestinal, dan hipertensi. Nah, obat metoclopramide ini tidak boleh diberikan pada ibu hamil yang menderita seperti epilepsi, mengalami pendarahan, gastrointestinal, obstruksi, dan perforasi. Nah, sekarang jenis obat yang kedua, yaitu obat piratiazin chlorotheophylline. Nah, obat ini ditambah dengan vitamin B6. Nah, obat ini memiliki indeks keamanan B bagi ibu hamil, sehingga
Penggunaannya selama kehamilan tergolong aman. Obat ini diberikan 30 menit sebelum makan atau sebelum tidur. Nah, dengan dosis 1 sampai 2 tablet per hari. Nah, teman-teman, efek samping dari penggunaan obat ini tergolong ringan. Obat ini tidak boleh diberikan pada ibu hamil yang mendapatkan terapi levodopa dan hipersensitivitas. Nah, yang ketiga itu adalah obat ondansetron. Obat ondansetron ini memiliki indeks keamanan B bagi ibu hamil, sehingga penggunaannya selama kehamilan itu tergolong aman. Jadi, obat ondansetron diberikan 30 menit sebelum makan atau sebelum tidur dengan dosis 4-8 mg 2 kali sehari. Nah, setelah penggunaan obat ini perlu diawasi sehingga tidak terjadinya efek samping yang meliputi sakit kepala, rasa panas dan hangat pada kepala, epigastrum, peningkatan aminotransferase, konstipasi, reaksi hipertensivitas, dan pusing. Nah, obat ini tuh sebaiknya tidak diberikan pada ibu hamil yang mengalami gangguan hati dan memiliki hipertensivitas terhadap obat. Nah, mual dan muntah yang terjadi pada ibu hamil secara berlebihan yaitu lebih dari 10 kali dalam 24 jam atau setiap saat, sehingga mengganggu kesehatan dan aktivitas yang disebut hiperemesis. Nah, terapi yang dapat diberikan adalah obat-obatan untuk mengatasi mual dan muntah seperti yang sudah dijelaskan. Nah, sekarang kita masuk pada konstipasi. Jadi, pengeluaran dari sisa-sisa makanan sehingga terjadi kesulitan dalam konstipasi merupakan gangguan pencernaan berupa terhambatnya proses buang air besar atau BAB pada kondisi ini. Feses menjadi keras dan perut terasa nyeri atau mules. Nah, faktor penyebab terjadinya konstipasi lama kehamilan adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu meningkatnya hormon progesteron yang berperan dalam proses relaksasi. Nah, yang kedua adalah perut yang membesar akibat tekanan rahim pada pembuluh darah balik panggul dan vena cava inferior. Yang ketiga itu penekanan rektum sehingga jalan feses tidak lancar. Keempat itu kurang mengonsumsi makanan yang berserat. Yang berikut mengkonsumsi zat besi. Yang berikut kurangnya berolahraga. Nah, kita dapat memberikan terapi non-farmakologis, yaitu seperti minum air yang cukup 8-12 gelas per hari. Yang kedua itu mengonsumsi makanan berserat tinggi. Terus lakukan olahraga ringan dan teratur seperti berjalan kaki. Nah, dalam terapi farmakologis itu kita menggunakan obat laktulosa. Jadi, obat ini memiliki keamanan B bagi ibu hamil sehingga penggunaannya selama kehamilan tergolong aman. Laktulosa dapat diberikan bersama makanan dengan dosis 15-30 ml per hari dan dosis dapat ditingkatkan sampai dengan 45 ml per hari jika diperlukan. Nah, selama penggunaan obat ini perlu diawasi karena ada efek sampingnya juga, yaitu kembung, kram, dan rasa tidak enak pada abdomen, diare, mual muntah, dan mulut kering. Nah, obat ini tidak boleh diberikan pada ibu hamil yang mengalami galaktosemia dan obstruksi usus. Yang berikut adalah dispepsia. Jadi, dispepsia ini merupakan kumpulan gejala atau keluhan klinis berupa keadaan tidak nyaman atau nyeri di perut bagian atas yang bersifat akut, kronis, atau berulang. Nah,
Dispepsia ini terjadi akibat adanya perubahan hormonal selama kehamilan yang menyebabkan penekanan pada perut. Gejala dispepsia ini adalah sebagai berikut, yaitu mules, sensasi terbakar yang disebabkan oleh asam melewati dari perut ke kerongkongan, merasa tidak nyaman pada perut, bersendawa, kembung, mual, dan muntah. Nah, kita dapat memberikan terapi non-farmakologis seperti berbaring dengan kepala lebih tinggi dan makan sebelum tidur. Nah, kalau kita memberikan obat, itu adalah obat antasida. Jadi, obat antasida ini memiliki indeks keamanan A bagi ibu hamil, sehingga penggunaannya selama kehamilan tergolong aman. Antasida diberikan sesudah makan dan menjelang tidur malam sebanyak 1-2 tablet hingga 3-4 kali sehari. Nah, selama penggunaan obat ini perlu diawasi terjadinya efek samping yang meliputi diare dan sakit kepala. Yang berikut adalah obat antagonis reseptor H2. Obat ini memiliki indeks keamanan B sehingga penggunaannya selama kehamilan tergolong aman. Nah, selama penggunaan obat ini perlu diawasi karena terjadi efek samping, yaitu seperti sakit kepala, lelah, pusing, diare, dan ruam. Nah, beberapa contoh yang biasanya digunakan selama kehamilan adalah obat simetidin. Nah, obat simetidin diberikan 3 kali sehari dengan dosis 200 hingga 400 mg. Nah, yang kedua adalah obat ranitidin. Nah, obat ranitidin ini diberikan 2 kali sehari dengan dosis 150 mg. Yang berikut adalah obat famotidin. Obat famotidin ini diberikan 1 kali sehari dengan dosis 40 mg. Yang berikut adalah obat proton pump obat proton pump inhibitor atau PPI. Nah, obat-obat ini golongan proton pump inhibitor atau PPI memiliki indeks keamanan B bagi ibu hamil sehingga penggunaannya selama kehamilan tergolong aman. Nah, obat ini diberikan 30 menit sebelum makan atau sebelum tidur. Nah, selama penggunaan obat ini perlu diawasi terjadinya efek samping yang meliputi sakit kepala, diare, dan mulut kering. Nah, obat-obat ini tidak boleh diberikan pada pasien yang mengalami gangguan hati berat. Nah, beberapa contoh obatnya yaitu contohnya seperti lansoprazole. Nah, obat ini diberikan 1 kali sehari dengan dosis 30 mg. Yang berikut adalah obat sukralfat. Nah, obat sukralfat ini dia juga memiliki indeks keamanan B bagi ibu hamil. Nah, obat ini diberikan pada saat perut kosong atau 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan dengan dosis 10 ml 4 kali sehari. Nah, selama penggunaan obat ini perlu diawasi juga karena terjadinya efek samping yang meliputi mual, muntah, konstipasi, diare, ruam kulit, dan pusing. Nah, sekarang kita masuk pada sakit kepala, nyeri, dan demam. Nah, sakit kepala seringkali terjadi selama kehamilan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu melebarnya pembuluh darah untuk meningkatkan aliran darah ke janin. Berdiri terlalu cepat, tidak cukup makan dan minum, hingga kadar gula dalam darah rendah atau hipoglikemia. Yang berikut adalah anemia. Selain sakit kepala, ibu hamil juga sering mengalami nyeri dan demam.
Nyeri biasanya disebabkan oleh adanya perubahan anatomis pada ibu hamil seperti nyeri punggung, nyeri perut bawah, nyeri ulu hati, dan nyeri yang dialami merupakan kondisi yang normal jika nyeri hilang setelah relaksasi atau istirahat. Nah, demam selama kehamilan disebabkan oleh perubahan yang terjadi pada daya tahan tubuh atau sistem imun ibu, karena sistem imun ibu lebih berfungsi mengutamakan perlindungan pada janin. Nah, selama kehamilan, demam adalah kondisi di mana temperatur tubuh lebih dari 38,3 derajat Celcius. Nah, terapi yang dapat diberikan untuk mengatasi sakit kepala, nyeri, dan demam selama kehamilan itu terbagi menjadi terapi non-farmakologis dan terapi farmakologis. Nah, di sini ada terapi non-farmakologis, yaitu dapat diberikan untuk mengatasi sakit kepala dan nyeri selama kehamilan. Nah, yang pertama adalah beristirahat, hindari stres dan rileks. Terus makan sedikit tapi sering. Sewaktu bangun tidur di pagi hari, jangan langsung terburu-buru bangun. Cobalah duduk perlahan, kemudian berdiri. Nah, terapi farmakologis itu adalah obat yang bisa digunakan untuk mengatasi sakit kepala, nyeri, dan demam pada ibu hamil. Nah, obat yang digunakan adalah paracetamol yang memiliki indeks keamanan B bagi ibu hamil, sehingga penggunaan selama kehamilan tergolong aman. Nah, obat paracetamol ini dapat diberikan sesudah makan dengan dosis 0,5 sampai 1 gram sebanyak 3-4 kali per hari, dan dosis dapat ditingkatkan sampai dengan 4 gram per hari jika diperlukan. Jadi, selama penggunaan obat ini perlu diawasi terjadi efek samping pada penggunaan obat dengan dosis besar yang meliputi kerusakan fungsi hati, reaksi hematologi, reaksi kulit, dan alergi lainnya. Nah, paracetamol ini tidak boleh diberikan pada ibu hamil yang mengalami disfungsi hati dan ginjal. Yang berikut adalah batuk dan pilek. Nah, selama masa kehamilan, daya tahan tubuh atau sistem imun ibu mengalami perubahan karena sistem imun ibu lebih mengutamakan perlindungan pada janin, sehingga ibu rentan terserang infeksi virus. Nah, terapi yang dapat diberikan untuk mengatasi batuk dan pilek selama kehamilan terbagi menjadi terapi non-farmakologis dan terapi farmakologis. Nah, yang pertama itu terapi non-farmakologis. Terapi non-farmakologis ini dapat diberikan untuk mengatasi batuk dan pilek, yaitu sebagai berikut: minum air putih untuk membantu mengencerkan dahak serta mengurangi iritasi atau rasa gatal. Yang kedua itu menghindari paparan debu, terus menghindari minuman atau makanan yang merangsang batuk. Yang berikut, menghindari udara malam yang dingin dan menghirup uap mentol atau minyak atsiri. Nah, bagian kedua itu terapi farmakologis. Nah, obat yang biasa digunakan untuk mengatasi batuk pada ibu hamil adalah asetilcysteine yang memiliki keamanan indeks keamanan B bagi ibu hamil, sehingga penggunaannya selama kehamilan tergolong aman. Nah, obat ini biasanya diberikan sesudah makan sebanyak 1 kapsul 3 kali sehari. Selama penggunaan obat ini perlu diawasi karena terjadinya efek samping yang meliputi bronkospasme dan gangguan gastrointestinal. Nah, sekarang kita masuk pada pendarahan per vagina. Pada masa awal kehamilan, seringkali terdapat sedikit perdarahan atau bintik darah saat pertama kali haid berhenti. Nah, perdarahan ini
merupakan perdarahan implementasi atau penanaman yang merupakan kondisi normal. Jadi, pada saat di masa kehamilan, perdarahan ringan yang rapuh juga mungkin terjadi dan dapat menjadi suatu pertanda dari serviks yang rapuh. Nah, perdarahan jenis ini biasanya merupakan hal yang normal atau bisa juga sebagai pertanda adanya infeksi. Nah, pada awal kehamilan, perdarahan yang tidak boleh dianggap normal adalah perdarahan yang merah, berat, dan menyakitkan. Karena hal tersebut merupakan pertanda bahwa telah terjadi abortus kehamilan atau kehamilan ektopik. Nah, pada usia kehamilan selanjutnya juga terkadang muncul perdarahan abnormal dengan warna merah, banyak serta timbul rasa nyeri. Hal ini dapat disebabkan akibat placenta previa atau placenta abruptation. Terapi yang dapat diberikan untuk mengatasi perdarahan selama kehamilan adalah terapi farmakologis dengan menggunakan obat hemostatik yang dapat ditunjang dengan pemberian obat penguat kandungan untuk mencegah terjadinya abortus. Nah, yang pertama adalah obat hemostatik. Adalah salah satu obat golongan hemostatik yang dapat digunakan untuk menghentikan perdarahan, yaitu asam tranexamat. Nah, obat ini memiliki indeks keamanan B bagi ibu hamil. Asam tranexamat dapat diberikan dengan dosis 250 sampai 500 mg sebanyak 3-4 kali sehari. Nah, efek samping dari obat ini adalah terjadinya gangguan gastrointestinal. Obat ini tidak boleh diberikan pada ibu hamil yang mengalami pendarahan subarachnoid, memiliki riwayat trombolik, atau ibu hamil dengan pembekuan intravaskular. Nah, sekarang kita masuk pada obat penguat kandungan. Jadi, obat yang dapat digunakan sebagai penguat kandungan adalah obat alilestrenol. Dosis alilestrenol yang dapat diberikan pada ibu hamil adalah sebagai berikut. Yang pertama itu abortus mengancam, yaitu 3 kali sehari 5 mg selama 5-7 hari. Kurang dosis secara bertahap setelah gejala menghilang. Nah, yang kedua adalah abortus habitualis. Itu diberikan 5-10 mg per hari segera setelah kehamilan terdiagnosa sampai dengan minimal 1 bulan setelah masa kritis. Nah, yang ketiga itu adalah ancaman kelahiran prematur. Dosis tergantung dari kondisi individual, maksimal 40 mg per hari. Efek samping dari obat tersebut adalah dapat terjadi selama penggunaan obat ini adalah gangguan penglihatan dan migraine serta gangguan gastrointestinal. Obat ini tidak boleh diberikan pada ibu hamil dengan fungsi hati yang abnormal. Nah, yang berikut adalah anemia. Anemia merupakan kondisi di mana jumlah sel darah merah atau hemoglobin dalam sel darah merah berada di bawah normal. Nah, komponen penting yang berperan dalam pembentukan hemoglobin adalah zat besi. Jadi, anemia dapat disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, tubuh ibu hamil akan menyangga pertumbuhan janin di dalam perut, sehingga tubuh ibu hamil akan sangat membutuhkan lebih banyak lagi sel darah merah agar tubuh tetap sehat dan kuat. Yang kedua adalah terjadi sebuah peningkatan volume darah. Nah, hal ini yang bisa membuat hemoglobin dalam darah menurun. Sedangkan tuntutan dari perkembangan janin akan membuat kebutuhan zat besi dalam tubuh menjadi meningkat. Yang berikut itu defisiensi zat besi. Karena ibu hamil
terjadi peningkatan kebutuhan zat besi 2 kali lipat untuk memenuhi kebutuhan ibu dan pertumbuhan janin. Nah, angka kejadian anemia pada trimester 1 kehamilan adalah sebesar 20%. Nah, hal ini terjadi karena zat besi dibutuhkan sedikit karena terjadi menstruasi dan pertumbuhan janin masih lambat. Sekian dari penjelasan saya.